dunia para dewa, kemegahan bukanlah suatu tanda kebijaksanaan, melainkan cermin yang memantulkan keinginan tersembunyi. Istana berkilau bukanlah rumah bagi ketenangan, tetapi sebuah ruang yang bergema dari keserakahan yang dibungkus cahaya. Semakin terang sinarnya, semakin dalam bayangan yang ia sembunyikan. Emas, batu permata, dan harum bunga surgawi, semua tampak suci, namun sesungguhnya di sanalah Maya menanamkan jaringnya yang paling halus. Ia menidurkan para dewa dalam mimpi keindahan, agar mereka lupa pada keheningan yang melahirkan mereka. Dan disitulah petaka mulai tumbuh, tidak dalam bentuk kehancuran, melainkan dalam bentuk kenyamanan. Karena tiada yang lebih berbahaya daripada ketenangan palsu yang membuat makhluk lupa pada asalnya. Inilah kisah Kamasura, sebuah perwujudan dari setiap keinginan, dan Dewa Ganesha, dia yang telah terlepas dari riak gelombang pikiran. Kehancuran tidak selalu dimulai oleh perang, dendam, atau oleh serangan para setan dan asura. Kadang semuanya bermula dari sesuatu yang jauh lebih lembut, sebuah bisikan halus yang nyaris tak terdengar. Bisikan itu adalah sebuah pertanyaan yang menembus hati semua makhluk. Apa yang kau inginkan? Dari pertanyaan itu, muncul bayangan terdalam dari sebuah keinginan, hasrat dan kebutuhan. Maka, lahirlah sosok yang tak memiliki bentuk pasti, Kamasura. Ia bukan dewa, bukan pula raksasa bersenjata. Ia adalah perwujudan halus dari hasrat itu sendiri. Senjatanya bukan pedang, bukan panah, melainkan belas kasih yang menipu. Kamasura menaklukkan dunia, bukan dengan kekuatan, tetapi dengan janji. Janji manis untuk mengabulkan setiap keinginan, bahkan keinginan yang paling tersembunyi di hati setiap makhluk. Dan ketika janji itu diterima, jiwa pun perlahan terperangkap oleh keinginan yang tumbuh tanpa batas. Kisah ini kita mulai dari sebuah kerajaan bernama Ratanapura. Inilah kerajaan Ratanapura, sebuah negeri yang harum oleh keadilan dan doa para penguasanya. Rakyatnya hidup tenang dan raja mereka memerintah dengan rasa welas yang tulus. Namun bahkan di tengah cahaya yang paling suci, bayangan selalu mencari tempat untuk tumbuh. Pada suatu sore yang sunyi, Kamasura berjalan menuju kerajaan tersebut. Langkahnya perlahan, ia tiba di gerbang istana, dan sang raja menyambutnya dengan penuh hormat. Suara Kamasura lembut seperti doa pujian, namun di balik kelembutannya tersembunyi taring halus yang sangat berbisa. Ia hanya bertanya, apa yang Tuan inginkan agar dunia ini menjadi sempurna? Pertanyaan sederhana itu menembus lubuk hati sang raja. Raja terdiam sesaat. Di balik kebijaksanaannya terselip kerinduan yang tak pernah diucapkan, raga yang mulai menua, dan kesepian yang tumbuh di singgasana. Akhirnya ia berbisik pelan, "Aku hanya ingin muda kembali agar dapat melayani rakyatku lebih lama." Dan
Seandainya aku memiliki pendamping yang cantik, jiwaku pasti akan tenang kembali. Kamasura menunduk, senyum samar terlukis di wajahnya. Demikianlah yang akan terjadi. Sontak saja, sang raja tersadar dengan wajah secerah fajar. Tubuhnya muda kembali, langkahnya ringan, dan di sisinya berdiri para wanita dengan kecantikan yang memabukkan bagi siapapun yang melihatnya. Rakyat bersorak, mereka melihat mukjizat dan nama Kamasura mulai dielukan penuh pujian. Namun keajaiban itu adalah racun yang paling halus. Hari berganti hari dan sang raja muda lebih sering memandang bayangan indah dirinya sendiri. Dewan menjadi sepi dan dari istana hingga pasar, orang-orang mulai memuja kepada Kamasura, sang pemberi keajaiban itu. Mereka meminta kemudahan tanpa kerja, kekayaan tanpa usaha, dan Kamasura tidak pernah menolak satupun permohonan demi permohonan itu. Ia selalu memberi, dan dengan setiap pemberian, akar kehancuran tumbuh jauh di bawah tanah Ratanapura. Sawah-sawah yang dulu hijau kini terbengkalai, tanahnya kering dan sunyi. Angin berhenti membawa wangi panen. Tawa dan canda yang dulu memenuhi jalan-jalan kini hilang, digantikan oleh keramaian yang hampa dan dingin. Dan dalam waktu yang singkat, Ratanapura menjadi taman yang indah, namun tanpa kehidupan sejati. Dari kejauhan tampak seperti surga, namun bila kau berjalan di dalamnya, kau akan tahu itu hanyalah kuburan yang indah, dipenuhi manusia yang masih hidup dan bernapas. Namun sesungguhnya jiwanya telah mati. Dari reruntuhan Ratanapura, Kamasura naik perlahan, menembus langit. Apa yang bermula sebagai dosa kecil di hati manusia, kini menjalar ke tahta para dewa. Langit swarga loka masih bersinar, namun sinarnya perlahan terasa lebih panas oleh api keinginan yang kini mulai menjalari hati para dewa. Kamasura tidak datang membawa senjata. Ia datang membawa bisikan kecil di dalam pikiran, bisikan yang menanam rasa belum cukup pada mereka yang sebenarnya telah memiliki segalanya. Dewa Indra, penguasa Triloka, mulai bertanya dalam dirinya, "Jika aku menjaga segalanya, mengapa aku tidak menjadi yang tertinggi di antara semua?" Dari pertanyaan kecil itu tumbuh api ambisi. Indra mulai melihat Trimurti bukan sebagai panutan, melainkan sebagai pesaing. Ia ingin lebih tinggi, lebih besar, lebih dipuja, dan dalam keinginan itu, cahaya kebijaksanaannya perlahan padam. Sementara itu, Kubera, sang penjaga kekayaan surgawi, meminta kepada Kamasura harta yang tak akan pernah habis. Permintaan itu dikabulkan. Namun sejak saat itu, Kubera tidak lagi tenang. Ia mulai mencurigai semua orang di sekelilingnya, para pelayan, para dewa, bahkan sahabat-sahabatnya sendiri. Ia tenggelam dalam rasa takut akan kehilangan. Surga yang dulu bercahaya kini menjadi tempat yang penuh kecurigaan. Indra menjadi raja tanpa kebijaksanaan. Kubera menjadi kaya tanpa ketenangan. Dan para dewa lainnya mulai saling berlomba, saling iri, saling merasa ingin lebih. Dari kejauhan, Kamasura tersenyum tenang. Karena ia tahu, ia tidak perlu menaklukkan mereka dengan kekuatan, tetapi hanya dengan mengabulkan semua yang mereka inginkan. Ketika surga tenggelam dalam cahaya palsu dan bumi kehilangan arah, para Saptarishi berkumpul dalam diam. Mereka memahami sesuatu yang tak disadari para dewa, bahwa Kamasura tidak bisa dikalahkan dengan kekuatan karena ia lahir dari pikiran, bukan tercipta dari api, air, ataupun tanah. Selama masih ada keinginan,
ia akan tetap hidup. Selama hati setiap makhluk masih berkata, "Aku ingin," bayangan Kamasura akan selalu menunggu di ambang kesadaran. Para Saptarishi memahami, yang bisa menghancurkan hasrat hanyalah dia yang tidak menginginkan apapun. Maka mereka memusatkan tapa dan menyebut satu nama. Ganesha. Dia yang lahir dari keheningan, yang pikirannya tak terusik oleh pujian maupun cela, yang matanya melihat dunia bukan sebagai sesuatu yang harus dimiliki, melainkan sesuatu yang harus dipahami. Dan dari pusat cahaya alam para dewa, hadirlah sosok munggil berkepala gajah, dengan tubuh berkilau kebijaksanaan. Dalam wujudnya sebagai Awatara Wikata, ia menunggangi seekor burung merak, lambang keindahan yang tak terikat oleh keinginan untuk memiliki. Langit kembali bergetar ketika Kamasura menatap Ganesha. Dia tersenyum dengan pesona yang memabukkan. "Engkau yang tak menginginkan apapun, maka biarkan aku memberimu segalanya." Di hadapan Ganesha ia ciptakan gunung Modaka yang mengeluarkan aroma manis surgawi. Ia tawarkan mainan ajaib, nyanyian yang membuat dunia tunduk padanya, bahkan janji bahwa tak ada makhluk yang akan mengejek kepala gajahnya lagi. Namun Ganesha hanya menatapnya, tanpa penolakan, tanpa penerimaan. Ketenangan itu membuat Kamasura murka. Dengan suara yang mengguncang ruang kesadaran, ia berteriak, "Jika engkau tidak memilih, maka aku yang akan memilihkan untukmu." Dan dari tubuhnya meledak gelombang maya, ilusi yang tak sekadar menipu mata, tetapi mengguncang keinginan terdalam setiap jiwa. Ganesha melihat dirinya duduk di atas takhta tertinggi, lebih agung dari ayahnya, lebih berkuasa dari Trimurti. Ia melihat lautan pengetahuan terbuka di hadapannya, dan cinta sang ibu, Dewi Uma, hanya tertuju padanya seorang. Cahaya itu begitu indah, bagaikan hayalan yang terasa sangat nyata. Tapi Ganesha tidak bergerak. Ia berdiri di tengah badai ilusi itu, seperti gunung di tengah samudra. Maya menghampirinya, menembusnya, lalu lenyap. Karena tak ada yang bisa melekat pada pikiran yang tidak terikat keinginan. Ketika segalanya hening, Ganesha membuka mata dan berkata, "Kamasura, engkau tidak pernah benar-benar memberi berkah. Engkau hanya membangun penjara yang indah, kemudian menyebutnya sebagai kebahagiaan." Lalu, dengan tenang ia mengangkat pasya, tali suci yang melambangkan pengendalian diri. Tali itu melesat menuju hatinya, tempat semua hasrat bersarang. Dan dari dada Kamasura mengalir keluar kabut hitam pekat, energi dari nafsu, ketamakan, dan kebodohan yang menjerat seluruh makhluk. Wajah Kamasura yang tadinya elok mulai berubah. Kilaunya memudar, digantikan warna abu-abu kesadaran. Kini ia bukan lagi iblis yang menaklukkan, melainkan sebagai jiwa yang tersadar bahwa seluruh kekuatannya lahir dari kelemahan yang tak pernah ia akui. Ketika cahaya Ganesha berpendar di langit, kekuatan Kamasura perlahan lenyap, seperti bayangan di hadapan fajar. Mantra sihir yang menjerat dunia pun runtuh, dan para dewa terbangun dari tidur panjang keserakahan. Mereka memandang sekeliling, melihat istana mereka yang retak, taman surgawi yang layu, dan wajah mereka sendiri yang kehilangan cahaya.
Rasa malu mengguncang hati mereka. Surga yang mereka banggakan ternyata hanya istana ilusi. Dari kabut keheningan itu, Kamasura kini menjelma sebagai jiwa yang kosong. Ia berlutut di hadapan Ganesha dan berkata lirih, "Aku adalah budak pertama dari kekuatan yang kuciptakan sendiri." Air matanya jatuh ke tanah suci, dan disitulah racun itu berubah menjadi air kehidupan. Ganesha menatapnya lembut dan bersabda, "Hasrat itu seperti api. Ia memberi kehangatan ketika berada di perapian, tetapi ketika ia lolos dan membakar rumah, ia menjadi sumber kehancuran." Suaranya menembus lapisan langit, menggema di hati para dewa, manusia, dan semua makhluk di segala penjuru. Kamasura kemudian bersujud dan memohon bimbingan. Ganesha menjadikannya penjaga baru, bukan lagi sebagai penggoda, melainkan pengingat abadi bahwa setiap api butuh batasnya. Sejak saat itu, di setiap upacara pemujaan, nama Kamasura disebut bukan sebagai iblis, melainkan sebagai simbol dari hasrat yang telah disucikan oleh kebijaksanaan.